Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Blakotak, Belantika Kupasan seputar kita. Alhamdulillah kita bertemu lagi walaupun masih dalam suasana virtual, dengan harapan kita bisa jaga silaturahim kita para pemirsa, dan tentunya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya memperkenalkan sobat muda saya, seorang seniman berasal dari Jogja, yaitu namanya Mas Catur. Ya. Apa kabar Mas Catur? Baiklah. Mas Catur ini tadi sempat berbincang sebentar dengan saya. Yang bersangkutan ada seorang mahasiswa, lulusan mahasiswa Institut Seni Indonesia yang ada di Yogyakarta. Dan kita ketemu dalam suatu kesempatan, ada satu pameran seni yang digelar oleh Galeri Nasional di Lapangan Banteng. Dan tadi kita sudah melihat berdua bagaimana karya-karya itu ditampilkan, dan message-message yang ditampilkan atau dimunculkan juga sangat beragam. Nah, untuk itu baiknya kita tanya dari seorang seni langsung, seorang seniman, bagaimana perspektif beliau terhadap karya-karya seni yang tadi dilihat dan juga mungkin karya-karya seni lainnya. Demikian. Mas Catur, apa kabar? Baik. Baik ya. Baik. Sudah berapa lama di Jakarta? Baru sampai tadi pagi. Betul lagi ya. Jadi Mas Catur ini baru lulus dari ISI ya? Iya, baru lulus selesai September kemarin. September kemarin. Tahun lalu. Ada jurusannya nggak tuh? Jurusannya aku seni lukis lah. Konsennya seni lukis. Oh, seni lukis. Lagi nggak yang mengkhususkannya apa gitu? Kalau yang lain kita jurusannya namanya seni murni. Nah, seni murni itu konsentrasinya dibagi jadi 3. Oh, seni murni namanya. Iya, terus di konsentrasinya ada 3. Kalau aku sendiri lukis, terus ada grafis sama ada patung. Oh, lukis tuh langsung pakai tangan ya? Ya, by hand. iya. By hand, direct kan? Iya, kalau grafis itu seni cetak, dia bikin Grafis. semacam master dulu. Oke. Jadi karyanya biasanya bisa dilipat gandakan. Oh, Tuh, iya, ya. bisa dimultiply ya? Kalau patung ya 3 dimensi. Oh. Sculpture. Itu sih. Kalau lukisan Ya kalau lukisan lukis di kanvas. apa? Ya. Nah, artinya terbatas ya? Ya, secara pakem yang saya pelajari lukis, tapi di prakteknya saya cenderung multi sih, bikin instalasi, bikin ya. Itu melukis pengertian itu apa harus pakai kanvas langsung atau bisa nggak pakai komputer kita melukis? Bisa. Apa tuh namanya melukis juga? Melukis juga. Oh, pakai komputer bisa. Juga. Nah, di karya yang di dalam tadi ada yang berjejer-jejer. Iya. Nah, itu kan ada print juga itu. Print ditimpa lagi. Kalau sekarang udah nggak terlalu ini ya. Itu namanya lukisan juga? Lukisan juga. Nggak terlalu pakem. Jadi dia gambarnya pakai apa? Dia pakai ini juga ya? Iya, bisa pakai iPad kan. Oh, iPad. Oh iya, pakai iPad. Nah, toolnya kan tinggal milih aja tuh. Oh. Kalau di iPad. Malu pemirsa, gitu. ini ya perbedaan antar generasi, yang satu demen belajar komputer, yang satu baru lihat. Oh gitu ya. Nah, kira-kira perspektif seorang catur sebagai seorang seniman, apa sebetulnya message yang akan ingin ditampilkan oleh seorang seniman itu Kalau dari karyanya itu? Ya, dari karyanya biasanya teman-teman tuh belajar dari basic dulu, dasar-dasar ya, teknis segala macam, baru nanti biasanya mempelajari tentang konteksnya. Jadi kadang konteks itu diambil dari kayak pengalaman mereka masing-masing, apa yang menurut mereka penting, apakah itu nanti bersangkutan dengan psikologisnya, lingkungan, sosial ataupun kebudayaan yang membentuk mereka. Dan itu nanti mereka bakal concern ke situ. Ada beberapa seniman yang fokus membicarakan tentang lingkungan, konsen dia membahas tentang lingkungan. Ada yang konsen dia yang di dalam juga dia membahas tentang sains, beragam ada ya, juga sosial, masalah sosial, itu masalah biasanya, lingkungan hidup ya. itu kembali ke apa ya,
keresahan mereka gitu. Keresahan mereka. Keresahan seniman itu, dan nanti ketika aplikasikan ke karya, harapannya tetap akan berdampak ke orang lain juga. Entah itu cuma sebagai pancingan atau akan berdampak lebih sebagai satu tindakan yang membantu misal lingkungan ya, lingkungan itu sendiri. Itu dilandasi oleh hobi atau emang gimana sih kok tiba-tiba kok saya melukis Kalau saya dulu sehingga perlu berangkat, belajar lebih tinggi lagi detail Nah, kalau saya dulu berangkat dari hobi, emang seneng coret-coret gambar, tapi kemudian setelah belajar di kampus, kenal di medan seni lah, namanya medan seni, akhirnya tahu banyak karya seni nggak cuman akhirnya dilihat secara visual, tapi juga bisa diambil sebagai sumber pengetahuan juga gitu, ada hal semacam itu. Bisa. Mas Catur ini karyanya sudah banyak, tapi karena saya nggak bisa menampilkan, mungkin bisa terpilih nggak Mas Catur? Iya di situ. Kira-kira Barangnya turun di mana? Ini apa ya? Nah ini itu karya Mas Catur. Ada bisa dilihat di mana Mas Catur? Di Instagram ya? Iya, di Instagram. Apa namanya itu Instagram itu? Catur__Nugroho. Catur__Nugroho. Iya. Oh gitu. Jadi emang tadi saya bilang sama Mas Catur ini lukisannya bagus-bagus banget nih. Udah gitu, kenapa sih ya rela gitu ditampilkan di media-media? Apakah yang punya lukisan itu emang sudah rela? Sementara kan kita, kalau pikiran kita kan namanya lukisan kan sesuatu yang harus punya sifat komersialnya ya. Nah ini tuh gimana untuk mensiasatinya dari seorang hobi lalu menjadi seorang pelukis profesional dan menghasilkan tuh bagaimana tuh? Tentunya ya ikut alurnya, kayak kita ikut pameran, terus mungkin ada beberapa kesempatan kompetisi. Nah itu nanti kan menjadi CV juga Pak, CV, portofolio. Nah itu nanti juga cukup membantu untuk track record ya. Record kedepannya cukup membantu. Gitu, ya. Oh jadi pemirsa, memang di dunia ini pasti ada aja orang yang ingin memperhatikan, lalu juga ikut turut mempromosikan, dan dalam kaitan juga turut membuka sumber-sumber ekonomi bagi yang punya ide dan bagi yang punya pelukis sendiri, gitu ya Mas Amin? Kalau dari sisi Mas Catur punya sanggar sendiri? Kalau sanggar enggak ya, untuk saat ini belum ya, karena masih baru banget ya. Baru ya. Tapi kan nanti kan secara ini kan sanggar nih, media ini kan sanggar nih kan? Kalau disebutnya studio kali Pak. Studio. Ya. Oh gitu. Studio di Jogja. Iya enggak sama saya. Ini kan di digital nih di Instagram itu kan sanggar juga ya berarti kan? Nah, bisa juga bisa. Ya virtual apa ya? Virtual gallery. Visual gallery. Bisa. Memang sekarang seniman itu punya berbagai cara. Kalau dulu mungkin dia harus punya galeri secara fisik. Nah sekarang sudah berpindah kepada virtual gallery. Nah ini terjadi pada saat zaman sekarang ini. Nah ini tadi Mas Catur dengan Instagramnya dia telah menumpahkan keterbatasan seniman saat ini, tapi dia punya kreativitas melalui digital means. Jadi apa ya? Bagi kita yang mungkin belum banyak mengetahui tentang dunia seni ini ya, dan apalagi dia juga jauh dari seni digital. Biasanya tuh apa yang membuat masyarakat biasa tertarik? Kalau untuk tertarik mungkin biasanya orang ketika pengen senang dulu, mungkin pertama kayak menarik nih lihat pameran, terus bisa foto-foto. Itu biasanya berangkat dari situ. Teman-teman di Jogja juga, mahasiswa belakangan cenderung sering ngunjungin pameran Pak, walaupun motifnya hanya sebatas untuk background selfie, pleasure aja ya. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan juga nantinya akan lebih serius, kayak baca captionnya, baca ini karyanya tentang apa, karya siapa, dan segala macamnya. Tapi berangkatnya ya dari suka dulu. Baik, terima kasih Mas Catur. Pemirsa, mungkin itu sekedar bincang-bincang kita dengan Mas Catur, seorang seniman muda dari Jogja, namun karyanya kalau bagi saya sudah cukup menarik dan bisa dapat diakses melalui Instagramnya tadi disebutin. Dan tentunya message dari bincang-bincang kita ini adalah pekerjaan seni itu ada message-nya, ada pesannya.
yang kadangkala kita masyarakat awam juga harus sering bertandang ke tempat-tempat pameran-pameran. Walaupun tadi disampaikan backgroundnya hanya untuk main-main, untuk selfie-selfian, namun ketika terkait dengan rasa, seseorang tuh pasti punya ketertarikan. Nah, di situ mungkin cara kita memperkenalkan karya seni kepada seseorang yang akhirnya orang itu tertarik, dan insya Allah apresiasi terhadap seorang seniman semakin tinggi. Mungkin itu kita berharap Pak Prisa terus fokus pada sekelilingnya, lingkungannya. Mungkin di situ ada ide-ide yang membuat Anda semakin merasa terapresiasi atau bahkan mengapresiasi karya orang. Demikian. Terima kasih ya Mas Catur. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, sukses. Sehat selalu juga. Salam sama keluarga. Insya Allah jadi sekelas Basuki Abdullah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.